baru-baru ini Demokrat mengejutkan publik di ND dengan membuka pendaftaran terhadap calon atau kandidat Bupati dan Wakil Bupati ND. Untuk mengetahui lebih mendalam, sekarang saya sudah bersama dengan Sekretaris Partai Demokrat ND, Kak Maksimari. Kak, selamat malam. Apa kabar, Kak? Selamat malam, kabar baik. Baik ya, Kak. Kak, sebelum masuk ke pembicaraan tentang pilkada, saya dan juga teman-teman kru ND News mengucapkan selamat kepada Partai Demokrat karena kali ini Demokrat saya dengar-dengar bertambah kursi di legislatif. Nah, tentu saja mendapat tambahan itu kan perlu strategi dan lain sebagainya. Untuk mengawali diskusi kita, Kak, bisakah Kak jelaskan sedikit apa yang dilakukan Demokrat sehingga terjadi penambahan kursi itu? Baik, yang pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kru ND News dalam podcast untuk Partai Demokrat, sehingga kami bisa dapat bersuara. Lalu terkait pertanyaan bahwa Demokrat di pemilu sebelumnya 2 kursi. Lalu di pemilu 2024 ini dari 2 kursi menjadi 3 kursi, berarti ada penambahan 1 kursi. Terkait strategi adalah bahwa tidak hanya Partai Demokrat, setiap partai politik berkeinginan untuk memperoleh suara sebesar-besarnya dan mendapatkan kursi maksimal. Target kami untuk 2024 adalah 4 kursi dengan hitungan adalah setiap dapil 1 kursi. Namun di 2024 kami hanya mendapatkan 3 kursi, yang hilangnya di dapil 2. Lalu terkait strategi, bahwa strategi kita mulai dari perekrutan para caleg atau calon legislatif. Kita seleksi caleg yang punya potensi suara yang baik. Itu dengan tahapan kita penyerapan aspirasi dari setiap basis, khususnya caleg yang bersangkutan. Kita mengecek di lapangan apakah elektabilitasnya atau keberterimaannya baik atau tidak di lapangan. Itu setiap caleg kita lakukan dengan jumlah caleg di masing-masing dapil. Kami agak sedikit keliru di dapil 2, kenapa tidak dapat kursi. Sebenarnya ada 1 caleg sebelumnya bersama dengan kami. Tetapi karena ada kasus hukum, sehingga kami batalkan atau tidak akomodir. Nah, kemudian kami mencari yang baru, tetapi sudah tidak lagi melalui tahapan seleksi yang baik. Waktunya sudah mepet. Waktunya yang begitu mepet. Sehingga sejak dari awal juga memang kami tetap memberikan motivasi, tetapi sebenarnya kami sudah memikirkan bahwa mungkin akan kehilangan kursi di dapil 2. Tapi kalau misalkan berjalan saja tanpa ada proses hukum itu, Demokrat meyakini 1 kursi. Kami meyakini 1 kursi. Yakin itu 1 kursi. Oke. Lalu juga banyak yang mengatakan begini, Kak. Di pileg kali ini termasuk pileg yang sangat mahal dan pileg yang sangat transaksional. Apakah Kak juga menemukan itu dalam perjalanan politik pileg di Demokrat? Untuk Demokrat secara kepartian kita tidak menghendaki adanya politik transaksional. Kita ingin menawarkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab anggota DPR dan apa yang akan dilakukan dan kemudian perannya untuk masyarakat. Tetapi di lapangan kita menemukan begitu banyaknya transaksional. Terlebih khusus dalam pengamatan kami itu di beberapa dapil. Dapil 1, dapil 2 bahkan, dan dapil 4. Di dapil 3 dalam pantauan kami sangat minim untuk itu. Tetapi di 3 dapil ini hampir kita menemukan beberapa caleg dari partai, tidak hanya bukan dari Demokrat tapi dari partai-partai lain, itu melakukan hal transaksional dalam soal pemilihan legislatif kemarin. Memang untuk mendapatkan itu, Partai Demokrat dengan kreativitas dari masing-masing caleg tidak mau kehilangan suara. Karena ini kita lagi dikepung dengan metode transaksional yang dilakukan oleh caleg-caleg dari partai lain. Sehingga untuk mempertahankan itu, ya Partai Demokrat mungkin saja di lapangan juga melakukan hal-hal transaksional seperti itu.
Jadi itu terjadi di beberapa caleg dan di beberapa dapil. Berarti kalau Demokrat juga berkata demikian atau mengambil kesimpulan demikian, berarti memang benar bahwa pileg kemarin itu pileg yang sangat-sangat mahal di ND ini. Saya boleh katakan begitu, karena ini fakta lapang yang kita temukan demikian. Kebetulan saya sendiri juga caleg. Kita menemukan di lapangan transaksionalnya cukup tinggi. Dan kemudian boleh kita cek di beberapa teman yang entah itu caleg yang lolos ataupun yang tidak lolos, atau khususnya yang lolos. Berapa biaya yang dikeluarkan? Biaya yang dikeluarkan ini menurut saya bahwa kalau hanya dengan tatap muka bersama masyarakat, mungkin tidak terlalu besar. Tetapi karena biaya itu menjadi berlipat ganda hanya karena politik transaksional yang terjadi di lapangan. Tetapi memang sudah menjadi sebuah paradigma atau pandangan masyarakat bahwa mereka harus mendapatkan sesuatu untuk mereka secara pribadi. Lalu mereka akan memilih, tetapi dengan bahwa apa yang mereka mau dapatkan. Karena mereka sudah tidak percaya bahwa kalau ketika duduk itu mungkin akan sebagian kecil untuk mereka dapatkan. Maka mereka menganggap bahwa suara kami mahal, tetapi itu harus dibeli. Ini yang terjadi. Kalau saya lebih melihat bahwa ini tidak hanya karena kesalahan para caleg, tetapi bahwa memang yang terjadi di masyarakat seperti itu. Kalau para caleg tidak mengikuti irama yang terjadi, yang pasti bahwa caleg yang bersangkutan tidak akan memperoleh suara maksimal. Berarti saya dapat mengambil kesimpulan begini, kayak. Berarti politik yang sangat transaksional ini bukan baru terjadi, tetapi ini sudah menjadi kultur yang sudah sering terjadi, akhirnya menjadi kebiasaan di masyarakat. Kalau politik ya berarti transaksi uang khususnya. Apakah begitu, Kak? Kalau dalam pengamatan saya di 3 kali pemilihan umum, khususnya pemilihan legislatif, itu sering terjadi demikian. Tetapi sebelumnya tidak secara umum. Kalau di 2024 ini, sepertinya pola mainnya hampir sama, transaksional. Itu berarti ini sebuah kewajiban dong. Karena sudah jadi kebiasaan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, jurus itu harus dilakukan. Apakah? Ini tuntutan. Menurut saya bahwa tuntutan lapangan yang memang tidak boleh tidak, kalau mau menang ya harus seperti itu. Dengan pola yang demikian, apakah KS secara pribadi, apakah KS meyakini akan terpilih orang-orang yang baik, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan pola yang demikian? Kalau saya secara pribadi tidak otomatis demikian. Karena kalau dengan politik transaksional berarti kesimpulannya siapa yang punya uang pasti dia akan duduk. Pertanyaannya, apakah yang punya uang adalah orang yang punya kapasitas baik? Belum tentu. Kan belum tentu sampai ke situ. Sehingga yang kita harapkan adalah DPR dalam tahapan proses seleksi kecerdasan dari masyarakat tanpa melewati politik transaksional yang kemudian melahirkan DPR yang kualitas bagus, yang kemudian dapat memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat, itu kecenderungannya akan menjadi hilang. Karena apa? Dia duduk dengan politik transaksi. Sehingga tidak akan pernah, boleh saya bilang bahwa dari sebagian besar itu akan sedikit kita temukan DPR yang punya kualitas baik, yang tanpa menggunakan transaksional. Lalu saya juga mendengar dari beberapa politisi, ternyata KAI itu dalam pileg kali ini hanya bekerja kurang lebih 2 minggu. 2 minggu lebih sedikit lah. Tapi saya heran, kok KAI dengan waktu yang sangat-sangat sedikit, KAI mampu meraup suara 800. Apa yang dilakukan oleh KAI dalam menjaga basis KAI, sehingga penurun dari 1000 sebelumnya, 1000 lebih, hanya turun sedikit, sekitar 800, padahal KAI kerja cuman sekitar 2 minggu. Saya sampai pusing, itu kenapa KAI? Kok bisa itu? Baik. Soal strategi, bukan berarti strategi 2 minggu itu. Tetapi karena pertama saya sebagai sekretaris partai,
Ya, kepadatan bekerja untuk partai menjadi lebih tinggi. ya, Sehingga saya konsentrasi untuk mengurus jadwal kampanye ya, teman-teman, lalu kelengkapan administrasi ya. lain-lain, dan berurusan dengan pertemuan bersama dengan KPU dan Bawaslu. Sehingga waktu untuk, apalagi saya dapil di luar kota, sehingga waktu untuk mengunjungi di titik-titik basis dapil itu menjadi sangat kecil. Efektifnya benar seperti yang disampaikan, hampir ya 1 bulan atau 2 minggu terakhir baru saya ini operasi total untuk ke lapangan. Oke, Kak. Kemudian ini kan belum penetapan, belum juga pelantikan anggota DPR terpilih. Tiba-tiba sudah mulai ini, semua partai, semua kandidat sudah mulai pasang kuda-kuda istilah politiknya. Pasang kuda-kuda untuk menyongsong Pilkada 2024. Beberapa nama sudah muncul dengan pemberitaannya masing-masing. Lalu saya lihat beberapa hari yang lalu, tiba-tiba muncul, beredar kabar di masyarakat bahwa Demokrat sudah membuka pintu. Kak bisa jelaskan sedikit awalnya dari mana sehingga Demokrat bisa kemudian membuka pintu untuk semua kandidat silakan melamar. Jadi Partai Demokrat bukan tiba-tiba, tapi bahwa kami berjalan berdasarkan peraturan organisasi Partai Demokrat. Itu ditetapkan dari pusat, kemudian dilaksanakan oleh tingkat provinsi maupun kabupaten. Di peraturan organisasi itu sudah berlaku beberapa pemilu. Untuk tahapan pemilu kada itu akan dilalui beberapa tahapan. Dimulai dengan pembukaan pendaftaran atau disebut dengan penjaringan. Setelah membuka, kita menerima, dan Demokrat prinsipnya adalah membuka untuk umum. Siapa saja kader-kader terbaik, baik itu untuk tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu kita membuka ruang untuk mendaftar di Partai Demokrat. Jadi bagi kami Partai Demokrat adalah Partai Demokrat adalah partai rakyat. Jadi kita menerima semua kader-kader terbaik di daerah yang memiliki kemauan untuk membangun daerah atau kabupaten ataupun provinsi itu untuk mendaftarkan diri. Dan kenapa kita menerima secara umum? Karena tahapan yang akan lalui kita juga secara objektif. Itu dengan pertama bakal calon yang terdaftar itu kita akan melakukan tahapan survei. Lalu di samping survei kita juga melakukan jajak pendapat. Jajak pendapat di kelompok kategorial masyarakat dengan pembagian setiap wilayah. Kalau untuk kabupaten itu di setiap wilayah kecamatan potensi. Dengan kelompok kategorial masyarakat masing-masing. Dasar dari itu kita juga mengundang hierarkis partai yang paling bawah, yaitu anak ranting dan DPAC atau Dewan Pimpin Anak Cabang, untuk meminta respon mereka yang lebih tahu, karena mereka tinggalnya di basis baik itu di kecamatan, baik itu di kelurahan atau desa, dan maupun di tingkat dusun. Kita mengundang mereka, apa yang kamu dengar dan apa yang diharapkan oleh masyarakat di kampungmu, di desamu, di kecamatanmu, untuk figur yang kita tawarkan ini. Berarti ini bukan saja otoritas dari pimpinan-pimpinan Demokrat ini, tapi juga ini sampai aspirasi dari PAC nanti. Terus sehingga dari aspirasi ini kemudian kita rangkum, dan dari hasil rangkuman itu berdasarkan, termasuk ada syarat-syarat lain, termasuk CV, lalu visi misi, kita buatlah dalam bentuk ranking. Nah, misalnya ada 5 paket atau 5 calon bupati yang terdaftar di Demokrat. Ya 5 itu kita akan ajukan ke tahapan tertinggi di DPD dan kemudian diteruskan ke DPP berdasarkan perankingan. Ranking itu kita buat atas dasar hasil tadi. Baik itu survei, jajak pendapat, dan itu kita buat sesuai dengan itu. Dan keputusan kami memang tidak selamanya berdasarkan perankingan itu. Kewenangan penuh itu adalah di DPP. Tetapi sejauh ini dalam pengalaman saya berada di Demokrat, perankingan yang kami buat di tingkat DPC itu pasti akan didengar dan diakomodir oleh pengurus di DPP. Pasti itu pasti. Kalau saya ambil contoh 2019, itu ada beberapa paket
yang terdaftar di Demokrat. Iya. Dalam peringkingan kami, kebetulan saya di tim perumusnya, itu Pak Marcel dan Pak Jafar itu yang mendapat ranking pertama dan diikuti oleh paket bakal calon lain. Dan kemudian dari DPP memberikan rekomendasi atau SK kepada Pak Marcel dan Pak Jafar. Oke, kadang itu kan partai-partai berpatokan kepada dua hal. Biasanya survei, kemudian juga kader partai. Kalau Demokrat itu berpatokan ke survei, kader partai, ataukah? Kalau Demokrat dengan kami membuka pintu secara umum, itu berarti bahwa berlaku sama Berlaku dan adil. sama. Ya, berarti tetap landasan yang paling utama adalah hasil survei elektabilitas. Walaupun itu kader partai, dalam tahapan proses secara elektabilitasnya dia masih di bawah, maka itu kita akan berpengaruh pada perankingan pengajuan. Kembali kepada kewenangan penuh DPP. Kalau misalnya DPP berdasarkan elektabilitas itu mendorong bahwa karena ini sebagai hadiah atau bonus kader partai, keputusan ada di mereka. Tetapi kami diinstruksikan untuk membuat ranking itu atas dasar kriteria dan syarat-syarat itu. Oh, siap. Pasti kan Kak setelah Demokrat membuka pintu, tentu saja ada yang ketok pintu. Sejauh beberapa hari ini Kak, siapa saja yang sudah komunikasi ingin melamar? Kasih bocoran sedikit Kak. Baik, kami berdasarkan hasil rapat bersama dengan DPD dan DPC NTT menetapkan bersama-sama, bukan hanya untuk NTT, bahkan seluruh Indonesia. Itu dibuka sejak tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 April. Ketika kemarin kami habis selesai rapat tanggal 8 April 2024, dan kemudian tanggal 10 kami konferensi pers menyampaikan di beberapa media online, dan kita sampaikan pada publik, berselang beberapa jam berita itu diturunkan, bahkan keesokan harinya itu ada beberapa pasangan calon yang sudah menyampaikan berniat untuk ini masyarakat penasaran Kak, ini siapa-siapa yang datang sudah mulai komunikasi ketuk-ketuk pintu Demokrat ini Kak? Yang sudah kami yang sudah membangun komunikasi dengan kami ketika mendengar berita, yang pertama Pak Erik Rede. Pak Erik Rede, ya. Pak Erik Rede bersedia untuk mendaftar, bahkan meminta hari pertama. Oke. Jadi atas diskusi dan persiapan persyaratan-persyaratan lain, sehingga kemungkinan hari Selasa besok, hari kedua, Pak Erik sudah mendaftar. Jadi hari pertama hari ini itu memang belum ada. Pak Erik sudah sepakati dengan kami besok jam 10 pagi, Selasa. Lalu dari pihak Pak Luri Kedejo, lewat timnya, itu juga sudah bangun komunikasi, berencana juga akan mendaftarkan di Partai Demokrat. Oke, sudah kasih sinyal melalui orang-orangnya ke Demokrat. Lalu Pak Yos Badioda sendiri, ini juga nama yang sangat menarik. Sudah secara kepartian ke DPC belum menyampaikan, tapi via Japri kepada saya sebagai sekretaris, juga bersedia untuk mendaftarkan melalui pintu Partai Demokrat. Dan secara prosedur syarat juga kami sudah sampaikan. Lalu Pak Jafar juga berniat untuk mendaftarkan di Partai Pak Demokrat. Jafar Ahmad. Pak Jafar Ahmad. Kak yakin Pak Jafar Ahmad sudah berkomunikasi? Yang komunikasinya melalui Pak Ketua DPC. Disampaikan bahwa akan mendaftarkan juga karena Demokrat membuka untuk umum, jadi Pak Jafar juga mendaftar di Partai Demokrat. Soal kapan itu belum dikomunikasikan. Berniat untuk mendaftar. Tapi main mata sudah ada. Yang menarik, nama Tote Badioda. Ini kan jujur saja Kak, banyak masyarakat yang bertanya soal Pak Tote Badioda. Ada beberapa menanyakan kepastian soal beliau. Sepertinya saat beliau maju sebagai calon anggota legislatif pusat kemarin, sepertinya beliau mendapatkan antusiasme yang cukup dari masyarakat sehingga banyak yang mempertanyakan. Apakah Pak Yos Badioda dalam komunikasinya dengan KN itu 100% maju? Ataukah masih ada kemungkinan bahwa beliau cuman daftar saja tetapi belum tentu maju?
Dalam komunikasi pribadi, beliau menyatakan bahwa siap untuk maju. Wah, Untuk dalam bakalan komunikasi rame ini, pribadi. Pak. Hanya secara resmi melalui DPC, Ya. entah baik itu dalam pertemuan atau ke pertemuan bersama antara saya, Pak Ketua, ataupun beberapa pimpinan partai, itu belum ada. Tetapi dalam komunikasi pribadi, itu disampaikan bahwa beliau siap untuk maju, bertarung untuk menjadi bupati, Menjadi calon bupati, bupati. calon bupati. Di Tidak ada Kabupaten ND, kalimat kalau tidak bupati wakil. wakil, Tidak tapi ada. siap untuk Komunikasi menjadi, cuman siap untuk maju bupati, wah, calon bupati rame nih. 2024, Rame. 2029. Itu dalam Oke. komunikasi pribadi. Oke. Dalam pertemuan kami kemarin di partai juga, saya menyampaikan itu, bahwa sudah ada komunikasi, tapi prinsipnya bahwa kita karena ini dalam berpartai, dalam berorganisasi, ya harus kita menunggu kepastian Pak Yosep berniat untuk maju. Iya. Tetapi kami prinsipnya bahwa Pak Yosep entah itu secara resmi sudah disampaikan melalui DPC secara organisasi. Kami prinsipnya tetap karena ini dibuka secara umum dengan tahapan-tahapan tadi. Lepas Pak Tuti ini adalah kader internal, Pak Tuti juga diperlakukan sama untuk melewati sekian tahapan-tahapan yang tadi saya sudah sampaikan. Tidak ada keistimewaan atau apa sebagai kader partai, semua disamakan dalam proses penjaringan ini. Termasuk kontribusi, karena ini ada biaya administrasi untuk pendaftaran. Jadi itu juga berlaku sama. Lalu tahapan proses survei, jejak pendapat, dan terakhir itu nanti dari DPD atau di provinsi, di tingkatan provinsi, akan melakukan fit and proper test untuk setiap masing-masing bakal calon ini. Sebelum diajukan oleh DPP hanya berdasarkan hasil yang kami DPD hanya melakukan fit and proper test. Dan kemudian hasil itu akan bisa saja memperkuat hasil yang ranking yang dibuat oleh DPC, bisa saja mungkin ada sedikit pergeseran. Tapi itu sudah domainnya DPD. Namun dalam sejarahnya keputusan pusat selalu mengikuti keputusan DPC. Kak, ini proses sampai dengan kepastian ini akan memakan waktu berapa lama, Kak? Waktunya kalau kami dalam jadwal internal itu memakan waktunya paling sebelum gong pilkada dibunyikan untuk pendaftaran itu, Demokrat sudah bisa menghasilkan rekomendasi. Tetapi soal waktu ini bisa tentatif atau bisa ada perubahan atau pergeseran. Tapi normalnya paling sekitar 1 atau 2 bulan itu sudah bisa clear atau bisa mendapatkan hasil rekomendasi atau SK dari DPP. Lalu yang terakhir, Kak, kan ada muncul di masyarakat ada stigma bahwa bukan hanya makan siang yang gratis, pintu partai pun tidak ada yang gratis. Artinya kalau misalkan difasilitasi oleh partai selalu ada maharnya. Apakah mahar-mahar ini berlaku juga di dalam Demokrat ataukah tidak? Bagi kami Partai Demokrat adalah orang sebut istilahnya mahar. Tapi saya boleh sebutkan seperti ini biaya politik. Jadi biaya politik pasti ada. Dan saya harus sampaikan bahwa kami dalam rapat bersama itu sudah ada penegasan terkait dengan biaya politik untuk setiap tingkatan, mulai dari tingkatan DPC, DPD, untuk memperlancar tahapan pengurusan rekomendasi ini. Jadi itu pasti ada. Hanya berapa besarnya saya belum bisa beri gambaran berapa. Karena ini juga bisa tergantung. Bisa saja melalui pendekatan-pendekatan yang tadinya mungkin dibayangkan besar, bisa saja yang terjadi tidak sebesar yang dibayangkan. Atau mungkin berpikir bahwa kecil, tetapi juga bisa saja terjadi mungkin lebih besar. Ini di tiap tingkatan itu berbeda-beda. Yang pasti bahwa ini gawenya DPC, pintu masuk pertama adalah di kabupaten, yaitu di level DPC. Saya juga komunikasi dengan beberapa partai lain, mereka mengatakan bahwa itu pasti ada persis seperti yang kayak Om, bahwa tapi mereka menekankan bahwa itu sebenarnya bukan untuk selembar surat SK, bukan, tetapi itu untuk kos politik, untuk pergerakan, untuk di lapangan nanti, tahapan proses dan lain sebagainya. Apakah di Demokrat, saya pastikan lagi, apakah juga begitu?
Yang terjadi ya seperti itu. Persisan. Untuk biaya politik tahapan-tahapan proses itu. Kadang-kala masyarakat berpikir bahwa oh ini masa partai ini bagaimana kita mengantarkan kandidat yang baik lalu untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini dia harus keluarkan biaya sekian. Padahal di partai politik juga kami untuk menuju tahapan-tahapan politik ini itu juga membutuhkan biaya politik. Betul. Dan biaya politik ini kan tidak hanya kita mengandalkan misalnya partai yang punya kursi pasti kan ada dana pembinaan. Ya, dana pembinaan tidak bisa mencukupi untuk kerja-kerja politik untuk memenangkan dukungan partai terhadap pasangan itu. Jadi karena kami juga punya hierarkis partai di tingkatan paling bawah. Jadi dalam komunikasi, lalu dalam membangun garis sampai ke bawah juga itu butuh biaya politik. Jadi biaya politik yang dimaksudkan itu adalah untuk tahapan-tahapan itu. Dan kemudian juga tujuan untuk pemenangan itu. Oke, demi kemenangan itu sendiri. Lalu yang juga penting untuk saya tanyakan KN dan beredar isu di masyarakat khususnya di dunia politik bahwa Demokrat ini secara hitungan politik 5 tahun kemarin termasuk pemenang dalam MJ Jilid 2. Namun dalam perjalanan ada beberapa kalangan yang mengatakan Demokrat ini ditinggalkan kekuasaan. Benar tidak Demokrat itu ditinggalkan kekuasaan? Yang pertama saya berbicara dalam konteks koalisi. Bahwa ketika kemarin bertarung itu Demokrat, kami koalisi gemuk, hampir 7 partai, termasuk Demokrat di dalamnya. Itu mendukung MJ. Tugas kami adalah ketika mengantarkan secara SK dan kemudian diterima secara sah oleh KPU menjadi pasangan calon dan kemudian berikutnya kami bekerja dan memenangkan paket itu sampai dengan mengantarkan kemenangan. Masih ada tugas berikutnya adalah melakukan pengawalan, memberikan peringatan akan hal-hal yang menjadi garis daripada visi misi paket itu khususnya Marcel Jafar kemarin. Dan itu tetap kami lakukan dalam bentuk kontrol. Jadi konteks kami bersama dengan MJ itu adalah tidak hanya di dalam lalu kemudian manis saja, menikmati kue saja, tetapi juga ada kontrol dalam hal ya mungkin ada yang kebijakan dilakukan salah oleh pemerintah melalui fraksi Partai Demokrat. Kami juga cukup kritis dan cukup keras memberikan memberikan catatan-catatan kritis terkait dengan yang kebijakan-kebijakan yang dianggap belum tepat atau belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Saya lihat termasuk. Jadi kami tidak disebut bahwa kami meninggalkan atau ditinggalkan, tidak. Kami tetap dalam koalisi sampai dengan selesai masa jabatan. Masih berkoalisi tetapi fungsi pengawasan kami jalan, begitu singkatnya. Saya lihat memang Demokrat cukup garang terhadap fungsi pengawasan itu. Ambil contoh waktu memperjuangkan tenaga outsourcing di Dinas Lingkungan Hidup, itu Demokrat bahkan mau siapkan pengacara. Kemudian ada beberapa hal dengan sapi, kasus sapi. Lalu juga ada pembuatan perda kemarin, perda yang akan melarang moke, itu juga kembali fraksi Demokrat kembali memperjuangkan itu. Jadi itu hanyalah fungsi kontrol. Tapi Demokrat adalah keluarga besar MJ. Begitu Kak ya? Oke. Kami sampai selesai tetap bersama MJ. Sampai selesai. Walaupun hari ini dengan meninggalnya almarhum Pak Marcel, digantinya Pak Erik menjadi wakil, ya kami tetap dalam garis Jafar Erik yang dengan usungan pertama itu paket Marcel Jafar itu sampai dengan selesai prode. Dan final, ini sudah berakhir kemarin. Final dalam partai itu. Final. Jadi kalau memang untuk apa itu adalah bentuk kontrol karena memang fungsi legislatif itu adalah salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan itu dan itu yang dilakukan. Oke Kak. Kak Maksi terima kasih banyak sudah memberikan gambaran dan pencerahan terhadap masyarakat terkait situasi politik. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Oke.